HM, Bapak Ketua RT, guru kita Bapak Ustadz Mustafa, para kesepuhan baik sepuh karena usia maupun sepuh karena ilmu pengetahuan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita berkumpul bukan melawan kebijakan pemerintah, tetapi ini adalah ikhtiar batin kita supaya komplek kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Di antara ikhtiar batiniah yang kita laksanakan malam ini, pertama bersilaturahim. Sebab Rasul menjamin siapa orang rajin silaturahim, insya Allah panjang umur, banyak rezeki. Karena Rasul menjamin as-sodaqatu lidafil bala, sodaqah itu bisa mencegah bencana. Maka ketika kita berkumpul, kita santuni kepada anak-anak yatim, siapa tahu ini ikhtiar batiniah kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan sodaqah kita membahagiakan kepada anak-anak yatim, insya Allah keluarga kita, komplek kita diselamatkan oleh Allah. Maka saya sering singgung, Pak, ketika Indonesia ditimpa dengan virus yang luar biasa, ada satu yang sampai sekarang belum dilakukan, itu adalah istighosah. Padahal kalau saya ingat, ketika Bani Israel ditimpa kemarau panjang, itu usahanya sudah maksimal. Apa kata Nabi Musa? Kumpulkan semua umat Islam, karena agamanya Islam, walaupun orang menyebutnya Yahudi sebenarnya, tapi mereka juga Muslim. Kumpulkan semua warga, semua masyarakat di lapangan, kita minta kepada Allah. Kenapa? Makin banyak yang berkumpul, makin banyak yang berdoa, maka punya peluang doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya harusnya istighosah itu dilakukan, karena ternyata ketika Nabi Musa istighosah dan orang-orang Muslim, sekali lagi, karena orang Yahudi yang beriman pun gelarnya Muslim, karena mereka berkumpul dengan Nabi Musa dengan kekuatan doanya, alhamdulillah kemarau panjang dihilangkan oleh Allah, diturunkan hujan. Ini menunjukkan apa? Doa bisa merubah takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Kecil pasti kita sholatnya di musola atau di masjid. Makanya saya lihat yang hadir malam ini, alhamdulillah ya, semuanya dapat hidayah dari Allah. Mau tidur aja susah, tapi kalau ibu bapak makan alhamdulillah, saya lihat tenang jiwanya. Sampai di pengajian ya, sampai ada yang tidur, saking sehat jiwanya. Ada orang sekarang takut, belum terjadi udah takut. Orang makan, ayah jangan makan daging kambing, takut darah tinggi. Orang belum darah tinggi udah dipikir. Orang makan daging kambing, makan aja darah tinggi, menyusul kan begitu. Belum tentu makan daging kambing darah tinggi. Ada orang mau ke masjid, takut ada virus, ada ke mall nyampe, ada ke pantai nyampe, ada ke masjid takut, gangguan jiwa. Udah gak usah terlalu takut hidup mah. Ini orang tidur, sok bapak berarti ada gak orang gila? Oh, belum pernah dites, nggak ada Pak. Kenapa? Karena orang gila tidak pernah stres, udah gila masalahnya. Dan dia gak pernah mikir, karena tidak pernah mikir ternyata kekebalan tubuhnya bagus, makanya jarang sakit. 70% orang sakit karena pikiran. Makanya ibu jangan terlalu was-was, jangan terlalu takut. Makin takut, imunitas tubuh menurun, maka mudah terserang penyakit. Nih saya titipnya, bapak yang ke masjid mau bersin aja, jangan ditahan-tahan. Mau bersin ditahan, kalau kamu tuh, jangan ditahan. Cuma jauh dari orang itu aja, tapi bersin mah jangan ditahan. Coba ada rahasianya. Kalau orang bersin, kenapa disunahkan mengucapkan alhamdulillah? So, ngentut mah gak ada perintahnya. Walaupun ngentut juga nikmat. Sebab begitu suami ngentut alhamdulillah, istrinya uring-uringan. Debatnya masalahnya. Tapi ternyata setelah dikaji, ketika manusia bersin, perhatikan, jantungnya diistirahatkan 3 detik oleh Allah. Karena itu bagian dari kenikmatan. Wajar kalau orang bersin itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Jantungnya diistirahatkan oleh Allah. Jadi kalau ibu punya suami bersih baik, alhamdulillah, berarti nikmatnya banyak.
Makanya Rasul wanti-wanti kepada sahabatnya, ini perjalanan jauh, ini perjalanan berat, ini taruhannya nyawa, ini menggunakan harta, meninggalkan keluarga, supaya semuanya jadi ibadah. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Ya, supaya ikhlas dalam beribadah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus husnudon. Saya ambil contoh. Kita tadi kan sedekah ya, santunan yatim. Kenapa Bapak Ibu ikhlas? Tuh, karena awalnya husnudon. Kita yakin kan tidak ada orang jadi miskin lantaran sedekah. Berarti husnudon. Oh, udahlah saya ini sedekah, yakin sedekah mah tidak akan mengurangi harta. Ikhlas. So, jangan jauh-jauh. Ibu bapak nanti malam tahajud. Kalau ibu bapak husnudon, ternyata tidak ada orang yang produktivitasnya menurun gara-gara tahajud. Justru makin rajin tahajud, dia mendapatkan pencerahan spiritual. Nanti selama dia bekerja di siang hari, hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang mau tahajud? Jawabannya satu, dia husnudon kepada Allah. Yang kedua, kalau ingin ikhlas, tanamkan keyakinan setiap perbuatan kita ada balasannya. Maka nanti bu bicara ikhlas bukan berarti menyembunyikan amal. Contoh ya, Rasul kumpul dengan sahabatnya. Apa kata Rasul? Siapa yang hari Nabi Muhammad pernah nggak dapat musibah? Pernah. Mohon maaf, di tahun ke-6 Hijriah, Nabi kan mimpi melaksanakan tawaf dan sa'i. Beliau umumkan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansor, aku kata Rasul mimpi melakukan tawaf dan sa'i. Apa kata sahabatnya? Ya Rasul, udah kita umroh aja. Dan ternyata Rasul itu bawa jemaah 1.400. Di Hudaybiyah dihadang sama orang kafir. Rasul berpikir kalau umroh dilanjutkan akan terjadi peperangan. Tidak mau gara-gara umroh ada korban jiwa. Ini ujian, ini musibah. Rasul kemudian memilih bersabar. Udahlah, tahun ini kita nggak jadi umrohnya, daripada kita ribut dengan orang kafir, kita mengalah aja sementara. Dan ternyata apa hikmahnya? Gara-gara ada perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan. Di situ Rasul melaksanakan dakwah ke Persia, ke Romawi, ke Habasyah. Dan ternyata pada tahun 9 Hijriah, Mekah belum bisa dikuasai. Makanya ya, takut ada Bapak Ibu yang tahun ini gagal haji. Nah itu musibah. Gak usah dipikirin, Ustaz udah daftar yang antri, udah tes kesehatan, ternyata gagal, sedih Ustaz. Jangankan ibu bapak, saya juga ikut sedih. Saya dapat undangan ceramah haji 17 Pak, batal semuanya. Udah ngitung-ngitung 17 ya Allah, batal kabeh ya Allah. Kan udah kelihatan tuh 17 kan, kita udah minta. Ini mulai Maret itu Pak 24 tuh Isra Mi'raj saya batal. Udah mikir deh. Dari tanggal 17 Maret kan, wah semua dibatalkan. 24 acara batal. Ngelamun biasanya ya Allah, musibah ya Allah, ceramah pada gagal. Makanya mohon maaf ya, Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, Ibu yang ngurus rumah tangga, jangan banyak mengeluh. Awas Pak. Sekarang kerja itu capek, tapi begitu tidak punya pekerjaan jauh lebih capek. Sok itu, ibu sekarang ngurus anak capek, percaya. Begitu anak sudah kuliah, anak rumah tangga, mereka mandiri semua, sendiri di rumah, berdua dengan suami, pikiran jauh lebih capek. Jadi capek-capek dia mending punya suami daripada ditinggal pergi sama suami. Saya tuh kemarin Jumat ceramah saya 5 kemarin itu, alhamdulillah. Itu sehari 5 ceramah capek, tapi lebih capek 5 hari ada yang ngondang. Wah, luar biasa, jauh lebih capek. Hanya kalau ibu misalnya, kenapa ketika Fatimah meninggal Sayyidina Ali menikah lagi? Apa tidak setia? Bukan tidak setia, karena Fatimahnya berwasiat. Jadi apa ngomongnya? Bang, nanti kalau saya meninggal abang nikah lagi. Oh, makanya nanti Sayyidina Ali menikahnya dengan Umamah. Siapa Umamah? Umamah itu anaknya Zainab. Zainab itu kakaknya Siti Fatimah. Begitu Zainab meninggal, Umamah diurus sama Siti Fatimah. Begitu Fatimah meninggal, karena dia dekat dengan anak-anaknya Siti Fatimah, maka Sayyidina Ali
menikahnya dengan Umar. Padahal wanita tercantik di dunia terakhir, saya berpendapat Siti Fatimah. Itu udah, seketika Fatimah meninggal, tidak ada wanita secantik Siti Fatimah. Makanya Sayyidina Ali sedih banget, luar biasa. Tapi Fatimah pernah pesan itu. Jadi nanti Bu kalau ibu mau meninggal, boleh nggak wasiat begitu? Boleh. Ayah, nanti kalau mama nggak ada umur, ayah nikah lagi ya. Siap banget, siap. Belum meninggal juga udah ada cadangannya. Boleh. Yang kedua, hebatnya Fatimah, dia wasiat. Nanti kalau aku meninggal, minta dikubur di malam hari. Kan Pak Fatimah itu orangnya pemalu. Jadi nggak mau di siang hari, minta dikubur di malam hari. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak nyusahin orang yang ngurus. Ada orang di Taman Ciros cek, terus ngomong, saya kalau meninggal, tolong jenazahnya dibawa ke Papua ya. Boleh. Kalau nggak nyusahin. Tapi kalau nyusahin, kalau meladenan jauhnya, udah kubur aja di Taman Ciros lah. Tapi dia nggak terima, ya udah kubur sendiri. Sendiri jauhnya. Makanya kalau nggak keberatan, boleh. Tapi kalau keberatan, tidak wajib dilaksanakan. Tuh ya Bu. Jadi ternyata kan, kalau Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Ayub pun diuji, Nabi Muhammad diuji. Kenapa mereka dikasih musibah? Itu bagian dari ujian. Coba Bu, kalau diperhatikan 90% ceritanya pasti suaminya ganteng, suaminya kaya, tapi tukang selingkuh. Nah, ini awas makanya hati-hati ya, Bu. Yang suaminya ganteng kaya belum tentu bahagia. Ini kabar baik buat ibu yang suaminya gak ganteng. Yang gak kaya kalem aja kalem. Nah, lalu ada kan suaminya ganteng kaya, tapi suka nyakitin istrinya, bangkrut usahanya, sakit, stroke, balik ke istrinya. Mama, ternyata wanita terbaik ya di komplek ini cuma mama. Maka kalau ibu perhatikan, kenapa orang itu sakit, kenapa usahanya bangkrut? Untuk menghapus dosa-dosanya supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. So, nih, Bapak Ibu, kalau anak kita susah diatur, coba belajar kita muhasabah. Ini kenapa anak susah diatur sih? Disuruh sholat susah, suruh belajar susah. Ibu ingat, ini ujian apa tazkiyah ya? Oh, saya dulu suka melawan ke orang tua, pantas anak juga melawan ke saya, itu penghapus dosa. Tapi kalau ibu ke orang tua nurut, ke suami nurut, ke anak susah diatur, itu namanya bawa ujian buat kita. Makanya husnudon, begitu kita dikasih musibah, jangan-jangan kita punya penyakit yang ada di hati. Contoh, ada orang itu Pak, sholatnya rajin, puasanya rajin, mohon maaf, kan suka pamer. Berarti penyakitnya bukan di lahiriah, di batinnya. Mentang-mentang habis dari salon langsung bikin status. Beneran luar biasa. Bulu mata aja langsung ganti bulu mata palsu. Makanya kalau dulu ada wanita bulu matanya jatuh, berarti ada yang merindukan. Kalau sekarang bulu mata jatuh, lemnya habis. Kalau khotbah Jumat 10 menit, saya bisa dikuring Pak di nasihat perkawinan, itu langsung sama WO nya kasih tahu, Pak, mohon maaf, ini karena masih punten Cilegon ini udah zonanya, punten ya, sudah dari kuning udah naik sekarang kan, jadi tolong Pak nasihat perkawinan 10 menit. Itu dibatasi Pak. Ini lagi musim begini, saling kuning, bintang Laguna, itu kalau nasihat perkawinan 10 menit. Oh siap, saya dikuring aja. Khotbah Jumat Pak, saya di Indonesia Power ada tulisan durasi khotbah maksimal 10 menit. Karena itu kalau apa? Kalau di dalam ruangan kayak gini 30 menit. Tapi udah lewat ini udah 35. Enggak, ini mah takut disebut melanggar gitu. Jadi saya kasih tahu dulu gitu. Kok Pak Ustadz ceramahnya 30 menit? Ikutin MUI itu. Kalau lebih, enggak bagaimana saya adalah kan gitu aja ya. Ini khawatir ada yang ketat banget ya keluarganya ya. Jadi kita kembali Bu, kalau kita bicara kematian sudahlah. Kita kan cuma punya target bagaimana bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sampai yang Pak, kalau sekarang ada orang kena virus corona kemudian meninggal, yang nolatin sedikit, nguburin sedikit, saya jadi teringat ada Abu Dar
Itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, gelarnya Bapak Ustadz Abid, bapaknya orang-orang lemah, tapi begitu meninggal hanya disolatkan oleh 11 orang sahabat Nabi, tapi Abu Dar termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi saya lihat tuh ketika ada virus ini merajalela, wah di mana-mana muncul, lalu ada orang terkena virus yang meninggalnya kiai, yang meninggalnya ustaz, yang meninggalnya orang baik, dimandikan ala kadarnya, disolatkan ala kadarnya, dikuburkan pun yang nganternya sedikit. Ini ingin mengajarkan kepada kita yang menentukan kebahagiaan dalam kubur bukan banyaknya orang yang melatih, tapi sebenarnya ditentukan oleh amal soleh yang kita kerjakan. Cuma saya heran, justru yang paling banyak ditakuti masjid. Ada ke pasar nggak takut, ke pantai nggak takut, ke masjid takut. Lihat dalam kitab Mukhtarul Hadis, itu langsung dari Allah, namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Inni la ahibu bi ahlil ardi adab fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahaddina fiha wal mustakbirina bil ashar sarabtu adabi anhu. Sebenarnya aku ingin turunkan adab kepada penduduk satu negeri, tapi ketika aku lihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Ada orang yang saling mencintai karena aku, ada orang yang beristighfar di waktu malam. Sarabtu adabi anhum, ku kesampingkan adabku buat mereka. Bu, walaupun ada orang terkena virus corona, ketika Bapak Haji sholat berjamaah, kita lakukan istiqosah, kita yasinan bersama, ibu ngadain pengajian, tapi ikutin protokol kesehatan, tetap dijaga. Boleh jadi memakmurkan masjid inilah yang mengantarkan gocek dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat, tidak ada lagi suara anak kecil di masjid. Makanya kalau ke masjid sujud masih bau minyak kayu putih, minyak telur, berarti kiamat masih lama. Karena anak kecil yang sholat. Tapi kalau begitu sujud bau bosem, minyak angin, berarti aki-aki itu sholat. Wah, ini kiamat juga gak penting. So, dan kalau ada anak kecil main-main di luar biasa, salah satu fitrah anak itu main. Anak kecil mah gak mungkin dilarang main itu marah, karena fitrahnya anak itu suka main. Jangan jauh-jauh coba. Kalau anak sekolah, Dede, bangun deh. Kasih maaf, di setengah 6, masuk ke jam 7, susah. Tapi kalau mau piknik, wah, cepat udah bangun. Makanya jam 2, udah bangun. Karena udah kebayang. Piknik main tuh, main kan. Padahal mau renang, coba. Jam 5 minta mandi. Air renang ngapain? Kan mandi juga sebenarnya. Nah, kenapa? Udah kepikir prosotan, bisa nyebur kan. Main bola nanti di apa kolam renang karena mau main, anak jadi semangat. Jadi salah satu fitrah anak mah memang suka main. Jadi kalau ada bapak di masjid, anak kecil mah lari-lari main, memang fitrahnya. Kalau ada anak kecil diam baik berarti meriang namanya. Nah, jangan dilarang anak main mah. Ada sekolah bermain sambil belajar, itu sekolah el mahal masuknya. Kenapa? Dia main tapi sambil belajar. Ini mah anak kita main nggak boleh. Yang tidak boleh itu main berlebihan. So ya, makanya kalau ada bapak punten, saya lihat Pak, masjid ini kan kenapa kita akur? Jawabannya satu sebenarnya. Orang masuk masjid itu dirahmati Allah. So, bapak masuk masjid, Allahu akbar abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Padahal di masjid banyak perbedaan. Sholat pakai jubah silahkan, pakai sarung silahkan, pakai celana panjang silahkan. Cuma satu persamaannya, menutup aurat. Mau pakai baju putih boleh, hitam boleh, itu penting nutup aurat. Ibu, apakah pakai mukena harus putih? Enggak. Mau putih silahkan, mau hitam silahkan. Saya mau pink, mukenanya pink saya. Tunggu nenek-nenek. Pakai bunga-bunga. Tapi pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Nah, sok bapak kemudian analisis. Iya ya, pikir-pikir di masjid sarung beda. Ada yang pakai jubah, pakai celana panjang, baju juga macam-macam. Kenapa mereka bisa akur? Jawabannya satu Pak, karena orang masuk masjid dirahmati Allah. Tuh, makanya nanti kalau orang rajin ke masjid, dia dirahmati Allah. Pulang ke rumah, rahmat Allah ikut. Kalau sudah rahmat Allah ada di rumah, maka insya Allah apa kata Rasul? Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ibu apa? Takwa lahiriah sudah terwujud.
masjid lagi, dan kita santunan malam ini kita laksanakan. Saya pernah cerita ya, harta terbaik itu harus dibagi tiga. Satu, ada harta yang kita nikmati. Satu, ibu punya rumah bagus, mobil bagus, ya ibu senang jalan-jalan, silakan, nggak apa-apa. Ibu senang makan-makan, kamu masih sehat, ya kan? Ibu senang pakai baju bagus, masih muda, umurmu segini bagus. Baju yang 800.000, 1.200.000, sama sudah pantas ya. Daripada sudah 70 tahun, bajunya 7 juta, nggak usah baju daripada orang lain. So, dinikmati, ya. Makanya kalau ada orang yang senang HP-nya bagus, bajunya bagus, bahkan sekarang apa? Istri cantik, nggak usah beli baju, beli aja HP yang kameranya bagus, pasti itu foto. Ya, so, nggak apa-apa, nah harta harus kita nikmati. Tapi yang kedua, ada harta yang harus kita wariskan. Kenapa? Karena Allah berwasiat, berpesan kepada kita, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Naklah kamu takut kepada Allah apabila meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah. Nah, kalau kita lihat dari asbabun nuzul itu berkaitan dengan lemah ekonomi. Jadi tidak boleh orang tua meninggalkan anaknya miskin, maka begitu meninggal harus ada harta yang diwariskan kepada anak-anak kita. Nah, berarti apa? Harta ada yang kita gunakan, ada yang kita wariskan. Yang ketiga, ada harta yang kita infakkan di jalan Allah. Nah, saya bahkan bukan tahu di sini masih silaturahim aja. Dan saya bersyukur ada jalan, Pak. Saya dari 28 lagi sekali masih ada 11 yang belum pengajian. Yang masih takut aja takut. Kuku saja ruwet nganggur, ya. Alhamdulillah ya, kita maniat karena Allah ya. Sok istiqomah istiqosanya, istiqomah yasinannya, istiqomahlah kita sholat berjamaahnya ya. Ini ikhtiar batiniah kita, jangan